kawan-kawanku semua. Apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Kali ini aku mau cerita alur film horor fiksi ilmiah. The Substance tahun 2024. Film ini ceritanya tentang seorang wanita yang pengen kelihatan muda dan cantik, tapi malah jadi monster pula. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Serius aku nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tune. Angkau. Wah. Jadi ceritanya tuh kayak gini wey. Waktu itu ya kan, adalah artis muda Amerika bernama Elizabeth Sparkle. Saking terkenal kali dia, namanya sampai dibuat di jalan Hollywood. Seiring berjalannya waktu, nggak terasa umurnya sekarang 49. Kalau di Amerika, usia segitu udah dianggap tua kali wey. Dia ini ya kan bintang utama di tayangan TV senam aerobik. Coba kalian tengok sepanjang jalan koridor. Muka dia semuanya dari tahun ke tahun. Dari sini aja nampak kalau dia nggak pernah digantikan sama artis lain. Tapi nggak disangka, di hari ulang tahunnya yang ke-50, sang produser TV, Harvey, mutusin buat nyari model lain. Soalnya para investor nengok kalau rating TV lama-kelamaan makin turun. Jadi mereka pengen nyari artis yang punya badan lebih muda dan cantik. Ngedengar hal tersebut ya tentu aja ngebuat Elizabeth jadi terotak batin. Ketenaran yang udah dijalanin selama bertahun-tahun mendadak hilang gitu aja. Waktu lagi nyetir jalan pulang ke rumah, dia nengok foto mukanya yang di papan billboard lagi dikoyakin. Dan tiba-tiba aja, wah, masuk rumah sakit lain biayakan. Tapi untungnya dia cuma lecet dikit sama geger otak ringan aja. Waktu si dokter udah keluar ruangan, mendadak si perawat ngasih tahu kalau dia punya tulang belakang yang sempurna. Dia cocok dijadikan kandidat selanjutnya. Ya tentu aja si Elizabeth ngerasa aneh dengan perkataan itu. Waktu udah keluar dari rumah sakit, dia mendadak terbodoh. Heran kok bisa pula ada flash disk yang digulung kertas di dalam kantongnya dengan bertuliskan, "The Substance telah mengubah hidupku." Sesampainya di penthouse, si Elizabeth langsung nyolok flash disk tadi ke TV. Ternyata itu adalah video iklan teknologi medis. Cloning yang bisa buat badan jadi lebih mudah, cantik dan sempurna. Satu jadi dua. Tapi hidup harus saling bergantian setiap 7 hari. Walaupun dua badan, tapi tetap satu orang. Awalnya si Elizabeth mikir kalau itu cuma iklan penipu yang gak masuk akal. Tapi karena udah terotak batin, gara-gara dipecat akibat dibilang muka udah tua, akhirnya waktu di tengah malam dia nekat ngehubungin nomor asing yang ada di flash disk itu.
Dia pengen mesan produk yang mereka iklanin. Setelah dikasih tahu alamat yang harus didatangin, di keesokan pagi, nggak tahunya Elizabeth dapat surat dari perusahaan itu. Di dalamnya ada kartu dengan nomor 503. Karena makin penasaran, akhirnya dia pun bergegas pergi ke tempat itu. Sesampai di sana, dia mendadak terheran. Kok kumuh kali? Betulnya ini tempat teknologi medis ya? Tapi namanya juga udah pengen kali jadi makin cantik. Makanya itu dia langsung masuk aja. Sesampainya di ujung lorong dalam gedung aneh itu, Elizabeth nengok. Ada ruangan putih bersih, berisikan banyak rak, lemari yang masing-masing udah dicantumkan nomor. Setelah rak dibuka pakai kartu nomornya, Elizabeth turun ngebawa pulang kotak box itu. Oh mana ada cerita. Langsung dibukakannya aja lah. Di dalam box, ternyata ada banyak alat medis yang harus dipakai sesuai peraturan ketat. Walaupun tanpa ketakutan, Elizabeth ngeberaniin diri buat nyuntikkan obat. Ijo aneh itu ke badannya. Cuma dalam hitungan menit aja, mendadak badan jadi oleng jatuh. Tahu kalian apa yang habis itu terjadi weh? Wih ngeri kali. Biji matanya membelah diri jadi dua. Habis itu dari tulang belakangnya, mendadak koyak terbelah. Dan dari situ keluar wujud cewek yang mantap kali. Awalnya kupikir kok bisa pula cepat kali cloningnya. Kayak gak masuk akal. Tapi setelah kupikir-pikir, dari amubul yang bisa membelah diri, ekor cicak yang bisa tumbuh lagi, dan cacing tipi yang walaupun dipotong, tapi dari potongannya bisa jadi makhluk hidup baru. Kayaknya nggak ada yang mustahil kalau bakalan ada ilmu medis yang bisa bikin obat kayak gitu. Setelah cloningan, Elizabeth ngerasa senang kali karena punya badan yang baheno. Dia cepat-cepat ngelakuin prosedur selanjutnya. Punggung yang terbelah langsung dijahit. Kemudian makanan cadangan langsung diinfuskan buat 7 hari ke depan. Orang ini dua nggak bisa sama-sama hidup. Harus saling gantian. Di keesokan pagi, selesai dari mandi, mendadak cloningan, Elizabeth ngalamin vertigo dan mimisan. Jadi ternyata, dia harus ngambil cairan sumsum tulang belakang 1 kali sehari, biar bisa bertahan hidup. Di hari pertama, Elizabeth teringat kalau Harvey lagi nyari modal buat acara senam aerobik barunya. Jadi dengan badan yang sekarang baheno, dia yakin bisa narik perhatian. Dan betul aja, gue gak pakai babi bu, Bobo dan orang dalam. Harvey pun langsung buat dia sebagai leader senam. Biar nggak dicurigai, Elizabeth memakai nama lain, yaitu Susan. Dan dia juga buat permohonan. Setiap 7 hari, dia harus ngambil cuti untuk ngerawat mamanya yang lagi sakit-sakitan. Kapan lagi dapat yang kayak gini? Pikir Cerve, makanya itu dia setuju-setuju aja. Gak pakai lama, Susan langsung jalani aktivitas sebagai leader senam buat acara TV barunya. Tapi walaupun bisa hidup bebas,
Dia juga harus rutin nyuntikkan cairan sumsum tulang belakang ke badannya. Hari terus berganti, dan akhirnya pertukaran kehidupan pun harus dilakukan dengan cara menyambungkan selang infus ke masing-masing tangan mereka berdua. Ketika darah saling terkoneksi, salah satu dari mereka pun bergantian mati suri. Walaupun si Susan ini bagian dari badan Elizabeth, ternyata hanya sebagian dari ingatan mereka yang saling terbagi. Makanya itu saat Elizabeth resmi dipecat dari kantor TV, dia masih tetap ngerasa marah dengan keputusan licik si Harvey. Awalnya semua berjalan sesuai aturan main. Elizabeth tetap mesan stok infus makanan agar Susan bisa tetap ngelanjutin kehidupan artis seperti dirinya waktu masih muda dulu. Waktu 7 hari pun berlalu dengan cepat. Saat si Susan udah hidup lagi, dia ngebuat ruangan khusus agar badan mereka nggak tergeletak gitu aja di kamar mandi. Pas udah jadi, ya kan asal disretnya aja badan si Elizabeth. Habis itu, foto gedenya pun dipindahkan dari ruang tengah. Udah mulai nampak keegoisannya. Hari demi hari berjalan dengan mulus, dan Susan pun makin terkenal di dunia pertelevisian gara-gara badannya yang mantap kali. Hingga di hari yang ke-7, dia bawa Towok pula ke penthouse. Pas lagi mau main, ya kan mendadak dia ngalamin mimisan dan harus bertukar kehidupan dengan Elizabeth. Tapi karena udah naik kali barang itu, nggak tahan pangan, lanjut main. Susan akhirnya nekat ngambil cairan sumsum tulang belakang di luar batas dari yang udah dianjurkan. Di malam itu, Susan berhasil nambah durasi waktunya agar bisa tetap menyala. Tapi pas si Elizabeth kembali hidup, ya kan gak disangka, satu jarinya jadi keriput kayak nenek-nenek. Oh, jadi emosilah dia karena tahu si Susan udah melanggar aturan yang dibuat. Ditelepon orang Digi buat nanya apa bisa jarinya balik ke semula setelah penambahan waktu yang dipakai sama kuningannya. Dan ternyata nggak bisa balik ke semula. Malah orang Digi ngasih saran agar mereka dua bisa saling jaga keseimbangan hidup. Yang tadinya dia lagi marah, tapi setelah nonton acara senam aerobik yang dilakuin sama Susan, suasana hati Elizabeth mendadak berubah. Dia mutusin buat mesan dan ngambil lagi stok cadangan makanan di tempat rahasia kayak biasa. Sepulang dari sana, dia mampir ke kafe terdekat. Dan gak tahunya di situ dia jumpa sama seorang kakek-kakek yang ternyata satu badan dengan si perawatnya. Ada di rumah sakit waktu itu. Si Elizabeth dikasih peringatan agar waspada. Kalau enggak, badannya nanti bisa cepat tua karena disalahgunakan. Saking ketakutan mendengar hal itu, dia pergi cabut aja dari sana buat langsung pulang. Ngerasa sangat kesepian dan gak tahu mau ngapain. Elizabeth pun buat janji makan malam dengan seorang pria yang pernah suka sama dia pas SMA dulu. Pas sudah siap berdandan, ya kan, ketengok dia pula gambar billboard badan Bahnol Susan.
yang terpampang di depan kaca penthouse. Oh, si Elizabeth mendadak jadi nggak pede. Bolak-balik make up diganti. Sampai-sampai saking udah stres sekali. Dirusakin dia lipstik dari bibir. Habis itu dijambak-jambak rambut sampai berserak hancur. Gara-gara ditengok mukanya udah makin tua keriputan. Dia sekarang ngerasa malu kali buat ketemuan sama orang. Dan akhirnya dia jadi takut pergi keluar. Habis itu adegan film langsung maju ke hari ke-7. Waktu Susan udah terbangun dari mati surinya. Dia terkejut. Nengok banyak makanan junk food berserakan di ruang TV. Oh, jadi gondok kalilah dia. Gak tahunya dia. Hari itu Susan dapat kabar gembira dari Harvey. Kalau rating acara senam mereka makin naik. Dan sekarang dia jadi dapat banyak tawaran iklan. Dan pemotretan majalah dewasa. Gara-gara waktunya nggak cukup. Ya kan dia sekarang makin nekat. Buat nambah hidupnya sampai 14 hari. Salah kalian tengok. Udah sampai bernanah lubang suntikan yang ada di punggung. Pas di hari pertukaran. Tahu kalian apa yang terjadi, Wei? Si Elizabeth terbangun sambil teriak-teriak. Sekarang setengah badannya jadi tua kali. Kayak nenek-nenek umur 90 tahun. Oh, langsung ditelepon. Dialah orang Didi. Si Elizabeth dikasih tahu kalau program The Substance bisa dihentikan kapan aja sesuai permintaannya. Waktu dia pengen bilang berhenti, mendadak otak kayak dilawan sendiri. Biar program The Substance tetap dilanjutkan. Pokoknya ya kan, Wei. Udah makin stres kali si Elizabeth ini. Hingga di suatu malam dia masak kayak orang gila. Entah apa-apa aja yang dicampur ke dalam panci. Sambil bersamaan dia nonton acara Susan yang lagi tampil di acara tuh. Next Show. Gara-gara ucapan Susan yang ngejelekin namanya di acara itu, dia jadi ngamuk dan nyampahin banyak telur ke arah kaca. Buat nutupin muka Susan pakai koran. Padahal si Susan bagian dari badannya sendiri. Dia nggak terima dengan ucapan yang keluar dari muncung cloningannya itu. Hari ke-7 Elizabeth pun selesai. Waktu Susan udah terbangun. Ya kan dia terkejut batin. Nengok seisi penthouse yang udah kayak kapal pecah. Dengan makanan yang berserakan di mana-mana. Jadi ngamuk kalilah dia. Sangkan udah emosi kali. Dia langsung ngambil banyak gelas. Buat nyetok cairan sumsum tulang belakang. Karena untuk sementara waktu dia nggak mau tinggal di tempat jorok itu. Tahu kalian berapa lama si Susan hidup? 3 bulan. Weh, apa nggak terkejut kalian dengarnya ya kan? Ternyata sekarang dia udah balik ke penthouse. Dari papan billboard, kita dikasih tengok. Kalau besok di malam tahun baru, Susan akan jadi bintang utama di acara pertelevisian Hollywood. Di malam itu, waktu dia mau main dengan cowok barunya, Susan mau ngambil lagi cairan sumsum tulang belakang. Dari dalam ruangan rahasia itu, ternyata udah
Ada banyak kali bungkusan-bungkusan cadangan makanan. Yang aturan untuk dia pun malah dikasihkan pula ke Elizabeth. Tapi nggak disangka ya kan Well. Ternyata yang tersedet sekarang cuma Nana dan darah aja. Oh jadi panik kalilah. Dia susah nelpon orang Didi buat nanya apa solusinya. Tapi dia malah disuruh buat segera bangunin badan utama agar cairan sumsum tulang belakang bisa beregenerasi lagi. Atau kalau enggak, dia bakalan mati. Ya tentu aja jadi terotaklah dia. Soalnya kan besok dia mau jadi bintang utama di acara malam tahun baru. Tapi karena nggak ada pilihan lain, dengan keadaan mimisan mau pingsan, akhirnya dia dengan sekuat tenaga ngelakuin pertukaran. Tahu kalian apa yang terjadi sama si Elizabeth? Salah kalian tengok sendiri wey. Woi, apa nggak ngeri kali ya? Kan udah mirip kayak setan bungkuk. Woi gombel. Gak tahunya, cowok si Susan mau nyusul ke kamar mandi. Biar nggak ketahuan, dengan susah payah jalan, Elizabeth segera nutup pintu. Dan gara-gara didengar, ada suara teriakan yang seram kali. Si cowok itu pun langsung lari ketakutan, pergi dari sana. Habis itu Elizabeth langsung nelpon orang Didi, yang ngasih tahu kalau program dasap sendirinya mau segera dihentikan. Permintaan pun langsung disetujui. Di keesokan pagi, setelah dapat surat dari orang Didi, Elizabeth pun segera pergi ke sana buat ngambil obat terakhirnya. Pas udah balik ke penthouse, ia kan langsung diseret badan si Susan. Waktu mau ngelakuin suntik mati, Elizabeth ngerasa otaknya kayak lagi dikendaliin. Tapi kali ini bisa dilawan. Dan akhirnya krot. Di saat cairan suntik udah hampir masuk semua, ia kan mendadak. Elizabeth ngerasa menyesal dan kasihan dengan cloningannya. Dia nggak mau pencapaian yang udah diraih Susan jadi sia-sia gitu aja. Jadi dia cepat-cepat ngambil selang infus darah buat ngelakuin pertukaran biar cloningannya nggak jadi mati. Tapi nggak disangka, hal gila pun terjadi. Orang ini dua sekarang sama-sama bisa hidup. Pak Susan tahu kalau tadi barusan aja dia dikasih cairan suntik mati. Oh jadi ngamuk kalilah dia. Tahu kalian weh, si Elizabeth disiksa kejam kali. Kepala otak dihancurkan berkali-kali ke kaca. Habis itu ditunjang sampai badan kecampak. Dan terakhir, perut disapak terus-terusan sampai muntah darah. Sadis sekali wey. Bercucuran kecap di mana-mana. Waktu nyawa si Elizabeth udah lewat. Mendadak Susan ngerasa menyesal. Dia jadi terotak batin karena udah ngelakuin hal gila itu ke badan utamanya. Acara TV malam tahun baru pun segera dimulai. Susan pakai gaun biru cantik, mirip kayak Cinderella. Tapi pas dia lagi di ruang make up, ya kan, mendadak dia ngerasain ada yang aneh dengan badannya. Ternyata, efek samping dari obat suntik mati udah mulai beraksi.
Tahu kan Wei? Gigi atasnya pada berlepasan satu persatu. Enteng kali dicopotin. Berselamatlah kecap itu dari mulut ompongnya. Pas dia masuk lift buat pergi dari tempat itu. Gak disangka, kuku jari dan kupingnya pada ikut berlepasan. Woi, apa nggak jadi terotak kali ya kan? Dengan keadaan stres berat, sejenak Susan teringat kalau di kamar mandinya masih ada sisa obat untuk pengelindungan diri. Jadi dipikirnya, dia bisa bikin badan baru yang lebih cantik dengan cepat, agar bisa tampil di puncak acara malam tahun baru dengan penampilan sempurna. Oh, mana ada cerita. Langsung lari terbirik-birik lah buat pulang ke penthouse. Padahal ada aturan ketat kalau obat itu hanya bisa digunakan satu kali. Tapi Susan sama sekali nggak peduli. Dia nekat aja nyuntikkan obat kadaluarsa itu. Gak pakai lama badan Susan pun langsung tumbang. Dia teriak-teriak kesakitan karena punggungnya robek lebar. Kayak si Elizabeth waktu itu. Tahu kalian Wei, apa yang keluar? Woi gila kali Wei. Payah bilang, aku seram kali. Ada pula muka si Elizabeth yang mulutnya terbuka. Nanya di punggung monster itu. Patah hidung kuping. Mulut tangan. Entah di mana-mana aja letaknya. Habis itu, ada 6 buah gantung yang ukuran dan letaknya beda-beda. Malah ada pula usus yang keluar dari lubang egg. Sumpah nggak tahu lagi. Aku mau bilang apa dengan bentuk dia ini Wei. Ternyata di otak si monster ini masih ada memori dari Susan dan Elizabeth. Jadi baju Cinderella tadi dipaksa masuk ke badannya. Habis itu ditempel dia foto si Elizabeth ke muka. Setelah siap berdandan dan dipikir dia udah kelihatan cantik, monster itu pun balik lagi ke gedung acara. Pas pula udah di bagian penampilan si Susan. Karena panggungnya gelap, jadi nggak curigalah orang-orang yang ada di ruangan itu. Tapi pas lampu disorot ke badan dan foto Elizabeth jatuh dari mukanya Ang-Ang, berteriak menjerit ketakutanlah orang itu semua. Karena dipikir itu monster yang berbahaya. Ada orang yang langsung menggal kepalanya sampai meletus. Tapi nggak berapa lama kepalanya bisa pula tumbuh lagi. Habis itu ya kan, tangannya mendadak putus. Dan darahnya sengaja disemprotkan ke seluruh penonton yang ada di situ. Pada bermandian kecaplah orang itu semua woi. Ngeri kali ah. Setelah puas melampiaskan kemarahan, monster itu pergi keluar dari gedung. Tapi gak tahunya, tiba-tiba aja badannya jatuh berserak hancur. Yang tersisa, hidup sekarang cuma muka si Elizabeth aja. Dia berusaha gerak ke batu Hollywood namanya yang ada di jalan. Dengan pandangan ke atas langit, dia teringat dengan kesuksesan yang udah didapatnya selama ini.
Tapi sekarang semua musnah. Dan dia pun mendadak cair mirip kayak es krim. Di penghujung film, kita dikasih tengok. Kalau di pagi harinya, ada tukang bersih-bersih yang ngepel lantai itu. Dan akhirnya, film horor fiksi ilmiah absurd ini pun tamat.